Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Bab 191 sampai dengan bab 200. Bersama Novella Channel, selamat mendengarkan. Bab 191. Aku pergi. Kakak Wolf, kamu memanfaatkanku. Meskipun Gerard Lyon memarahi, hatinya tertawa terbahak-bahak. Adler Wolf jelas menyetujui permintaannya, dan dia harus tahu sesuatu tentang tato di tubuhnya. Kak Wolf, apa yang kamu maksud dengan tato di tubuhku ini? Tahukah kamu? Sambil berjalan menuju orang tuanya, Gerard Lyon bertanya Adler Wolf sambil tersenyum. Adler Wolf menggelengkan kepalanya, saya tidak bisa memberitahu Anda ini. Ketika saya memiliki kesempatan, saya akan menunjukkan kepada Anda tuanku, dan dia harus bisa menjelaskannya kepada Anda. Bagaimanapun, itu benar-benar keren. Petik 2. Keduanya kembali ke meja, Adler Wolf tersenyum kecil pada mereka berdua. Paman dan Bibi, aku ingin mendiskusikan sesuatu denganmu. Anakmu, bisakah Gerard Lyon meminjamkannya padaku? Puff. Gerard Lyon merasakan ledakan luka dalam di sampingnya. Saudara Wolf ini benar-benar membuka mulutnya untuk meminjam putranya. Ekspresi terkejut muncul di wajah Caesar Lyon, dan dia ragu-ragu, Tuan Muda Wolf, apa maksudmu? Di depan orang tua Gerard Lyon, Adler Wolf tidak menahan banyak, Paman, seperti ini. Saya memulai bisnis ratusan miliar, tetapi saya kekurangan orang yang dapat dipercaya di sekitar saya. Jadi saya ingin Gerard Lyon membantu saya. Ratusan miliar. Ibu Gerard Lyon hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Mereka memiliki prapenilaian Adler Wolf di hati mereka. Mereka tahu bahwa Adler Wolf mungkin sangat kaya, tetapi mereka tidak berharap Adler Wolf menghabiskan ratusan miliar seperti air minum. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Jadi, ketika Adler Wolf datang untuk meminjam Gerard Lyon, dia ingin membantunya mengelola dana ratusan miliar. Seluruh keluarga Lyon, semua industri digabungkan, hampir tidak melebihi 100 juta, yang benar-benar berbeda dari ratusan miliar pada tingkat yang tak terhitung jumlahnya. Caesar Lyon terkejut selama 2 detik dan segera bereaksi, Tuan Muda Wolf, Gerard Lyon dan Tuan Muda Wolf selalu menjadi saudara yang baik, secara logis saya tidak boleh keberatan. Tapi Gerard Lyon dipinjam oleh Tuan Muda Wolf, perusahaan kami sendiri di sini. Petik 2. Adler Wolf melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Paman. Anda masih muda di pihak keluarga Lyon. Mengenai bisnis, saya akan memperkenalkan Anda kepada Tuan Pierre, Tuan Parker, Tuan Gustav, Tuan Hun dan lain-lain. Saya pikir mereka akan membantu, jaga 1 atau 2. Dalam 10 tahun ke depan, keluarga Lyon seharusnya tidak membutuhkan Gerard Lyon. Petik 2. Kata-kata Adler Wolf berhenti sejenak, selain itu, Paman, jangan khawatir. Biarkan Gerard Lyon bergaul denganku sebentar, jika tidak berhasil, tidak akan menjadi masalah jika kamu kembali untuk mewarisi bisnis keluargamu. Petik 2. Perkataan Adler Wolf membuat Caesar Lyon dan istrinya sedikit terguncang. Gerard Lyon juga berkata di sampingnya, Ayah, Bu, aku ingin pergi jalan-jalan dengan kakak Wolf. Caesar Lyon masih ragu-ragu, tetapi senyum di wajah Ibu Gerard Lyon mengembang. Oke. Ibu mendukungmu. Teman sekelas Wolf itu, bisakah kamu membantu memperkenalkan Tuan Pierre dan yang lainnya? Yang dapat dipikirkan Ibu Gerard Lyon hanyalah jika dia mengenal Tuan Pierre dan yang lainnya, bisnis keluarga Lyon pasti akan berlipat ganda. Caesar Lyon tanpa daya melirik istrinya. Pikiran pria, secara alami lebih panjang daripada wanita. Adler Wolf berkata bahwa dia meminjam Gerard Lyon dari masa lalu untuk memulai bisnis, yang terdengar sangat sederhana. Tapi Caesar Lyon tahu bahwa pada tingkat Adler Wolf, alasan mengapa dia meminta bantuan Gerard Lyon tidak sesederhana itu. Saya tidak tahu apakah anak saya bergaul dengan Adler Wolf, apakah itu baik atau buruk. Oke, Paman dan Bibi, silakan lewat sini.
Adler Wolf menyapa Caesar Lion dan istrinya, dan membawa keluarga Gerard Lion ke meja Tiago Parker dan Louis Peer. Tuan Peer, kepala keluarga Parker, kepala keluarga Gustav, Tuan Hun. Izinkan saya memperkenalkan, ini saudara terbaik saya Gerard Lion, ini orang tuanya. Ini seperti ini. Adler Wolf memperkenalkan dengan sungguh-sungguh, Louis Peer, Tiago Parker dan yang lainnya tidak bodoh, dan segera berjabat tangan dengan Caesar Lion dengan antusias. Tuan Lion dan kita harus berjalan-jalan di masa depan. Ada proyek untuk bekerja sama. Artinya, proyek terakhir kita harus segera ditandatangani. Ada meja orang di sini, Fabio Gustav, Guido Hun, Tiago Parker, dan Louis Peer benar-benar hubungan dari Adler Wolf. Secara alami, mereka tidak berani meremehkan orang-orang yang direkomendasikan oleh Adler Wolf. Makan malam selesai, semua orang berpisah. Di pintu, Lucia Zhou mendorong Renata Silek ke mobil Adler Wolf. Adler Wolf. Renata Silek duduk di kursi penumpang dan melirik Adler Wolf dengan malu-malu. Setelah tindakan intim dengan Adler Wolf tadi malam, Renata Silek memikirkan bayangan Adler Wolf sepanjang hari. Adler Wolf menatap Renata Silek dengan lembut. Ya, Renata, apakah ada ketidaknyamanan di tubuhmu hari ini? Tadi malam, gerakan Adler Wolf agak besar, dan dia bertanya-tanya apakah Renata Silek bisa mengatasinya. Mantan kekasih sekolah, mengejarnya selama 4 tahun. Adler Wolf menolak, tetapi pada akhirnya, takdir bereinkarnasi, Renata Silek selalu menjadi orang yang bisa menyelamatkan hidup Adler Wolf. Sekarang, bunga sekolah telah menjadi wanitanya sendiri. Wajah Renata Silek memerah, oh, aku sangat malu, aku benci itu. Renata Silek mengulurkan tangan dan memukul bahu Adler Wolf, seluruh tubuhnya melunak. Awalnya, Renata Silek berencana untuk kembali ke rumahnya malam ini. Tapi Lucia Zhou mendorong Renata Silek ke dalam mobil Adler Wolf. Sepanjang perjalanan pulang, mencuci, dan ketika tiba waktunya untuk tidur, baik Renata Silek maupun Lucia Zhou kembali ke kamar tidur mereka. Di lantai 2, di 2 kamar yang bersebelahan, Adler Wolf mengenakan gaun tidur dan berdiri di pintu, merasa sedikit pusing. Di sebelah kiri adalah Lucia Zhou dan di sebelah kanan adalah Renata Silek. Salah satunya adalah istrinya, dan yang lainnya adalah gadis sekolah yang tidur sendiri tadi malam. Bagaimana cara memilih? Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Adler Wolf akhirnya mendorong pintu Lucia Zhou. Gadis kecil ini sangat tidak normal baru-baru ini. Investigasi Joanna Hayes atas informasi Lucia Zhou juga terganggu. Adler Wolf selalu ingin bertanya kepada Lucia Zhou tentang kesempatan itu, tetapi tidak ada kesempatan. Pintu terbuka, Lucia Zhou mengenakan baju tidur ungu, hanya berdiri di kamar tidur. Ketika dia melihat Adler Wolf memasuki pintu, lubang hidung Lucia Zhou sakit, dan dia memeluk Adler Wolf dengan erat. Suami. Hatinya panas, emosi sepertinya tidak terkendali. Dia memeluk leher Adler Wolf dan menciumnya dengan ganas. Pada saat ini, semuanya lebih baik daripada suara, itu masalah tentu saja, mereka berdua saling berpelukan dan bersiap untuk berjalan menuju tempat tidur. Tapi tiba-tiba, mata Lucia Zhou tiba-tiba melihat sosok bungkuk di samping tempat tidur, itu adalah lelaki tua misterius yang pernah muncul di kantor sebelumnya. Orang tua itu tidak mengatakan apa-apa, belati dingin di tangannya bergetar, dan Lucia Zhou berkeringat dingin. Orang tua itu berkata bahwa dia dapat mengabaikan keintiman umum antara Lucia Zhou dan Adler Wolf, tetapi jika langkah terakhir diambil alih oleh kolam guntur, Adler Wolf hanya akan mati. Lucia Zhou mendorong Adler Wolf menjauh dengan panik. Suamiku, tidak. Tubuh Lucia Zhou sedikit gemetar. Perubahan sikap Lucia Zhou yang tiba-tiba membuat Adler Wolf merasakan sakit di hatinya. Lucia Zhou pasti mengalami sesuatu, dan itu adalah hal yang sangat penting. Adler Wolf meraih bahu Lucia Zhou dengan kedua tangan, menatap Lucia Zhou dengan mata terbakar dan berkata, "Istri, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Katakan padaku, mari kita selesaikan bersama." Sedikit dekaden menggelengkan kepalanya, "Tidak, suamiku. Ini aku, kerabatku ada di sini, dan saudari Renata masih di sampingku. Kamu seperti itu kemarin, kamu pergi dan temani dia lagi." Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 192. Adler Wolf berdiri di pintu kamar, merasa sedikit tidak berdaya.
Apa yang terjadi dengan Lucia Zhou ini? Di perusahaan, Anda mendorong diri sendiri, dan ketika Anda kembali ke rumah, mendorong diri sendiri. Ada apa dengan dia? Adler Wolf mengeluarkan telepon dan ingin menelepon Joanna Hayes lagi, tetapi Joanna Hayes baru saja membentuk jaringan intelijen, dan sumber daya yang dapat dimobilisasi sangat terbatas. Berpikir untuk berdiskusi secara mendetail dengan Reina Sima dan Fabio Gustaf besok, Adler Wolf menghela nafas dalam-dalam. Ketika dia melihat Reina Sima besok, lihat apakah jiwa pengembara Reina Sima dapat mengetahui beberapa informasi tentang Lucia Zhou. Adler Wolf mengulurkan tangannya untuk mengetuk pintu Renata Silek, tetapi dengan sentuhan ringan, pintu terbuka. Ternyata gadis kecil Renata Silek juga meninggalkan pintu untuk dirinya. Hei, hal yang paling mengerikan di dunia bukanlah hutang uang, tetapi hutang cinta. Renata, Adler Wolf mendorong pintu hingga terbuka. Di bawah cahaya lembut, Renata Silek mengenakan suspender putih, dengan setengah bahunya terbuka di bawah selimut di luar. Melihat Adler Wolf masuk, Renata Silek buru-buru menutupi kepalanya dengan selimut, dan mendengus, ya. Di kamar Lucia Zhou barusan, Adler Wolf menjadi panas dengan ejekan Lucia Zhou, dan sekarang dia melihat pemandangan di depannya lagi. Renata Silek sudah menjadi wanita Adler Wolf, jadi tentu saja semuanya diam. Setelah waktu yang lama, Renata Silek dengan malu-malu berbaring di pelukan Adler Wolf. Keduanya manis untuk waktu yang lama. Adler Wolf ragu-ragu untuk sementara waktu, dan akhirnya berkata, Renata, apakah Anda menemukan salju pertama sedikit aneh 2 hari ini? Apa yang Anda ingin makan? Apa saja kebiasaan dan sebagainya? Anda juga mengatakan kepada saya beberapa kali bahwa saya harus menjaga Anda dengan baik. Apakah ada yang salah dengan Lucia? Seperti yang diharapkan, Adler Wolf menghela nafas dalam-dalam. Lucia Zhou tidak hanya berkata pada dirinya, tetapi juga Maria Celin, Renata Silek, dan yang lainnya. Hei, tidak apa-apa, saya hanya bertanya dengan santai dan tertidur, hehe. Adler Wolf mengulurkan tangannya dan menggaruk hidung Renata Silek, dan memeluk Renata Silek secara bertahap ke dalam mimpi. Keesokan harinya, Adler Wolf dan Renata Silek tidur sampai jam 9 sebelum bangun. Lucia Zhou sudah pergi bekerja, dan Renata Silek buru-buru berkemas. Dia tidak punya waktu untuk sarapan, dan dia sedang terburu-buru untuk pergi bekerja di perusahaan. Renata mengambil alih seluruh grup Silek sekarang, tetapi Renata Silek sebenarnya cukup sibuk. Mengantar Renata Silek keluar dari villa keluarga Zhou, Adler Wolf ragu-ragu sejenak, dan akhirnya memanggil Louis Spear. Louis Spear, bantu saya mengatur 2 ahli yang kompeten, perhatikan untuk melindungi Renata Silek secara diam-diam. Gilbert Xiamen masih di Yuncheng, dan Renata Silek tidak terlalu aman sampai dia benar-benar menghancurkan keluarga Xiamen. Pada jam 10, telepon Fabio Gustaf, apakah Tuan Muda Wolf sibuk sekarang? Apakah Anda sibuk? Mari kita keluar dan berbicara. Petik 2. Panggilan telepon Fabio Gustaf secara alami dibuat oleh Reina Sima. Fabio Gustaf dan Giovanni Diaz keduanya adalah orang-orang Reina Sima. Reina Sima telah mengakui ini. Adler Wolf memiliki banyak keraguan di hatinya. Hari ini, Fabio Gustaf dan Reina Sima yang menunggu. Telepon, tidak sibuk, tentu saja tidak sibuk. Nona Sima memberitahu pimpinan Gustaf tentang tempat itu, dan saya akan segera datang. Fabio Gustaf tertawa, aku di pintu rumah Tuan Muda Wolf sekarang, ayo pergi bersama. Petik 2, tempat yang diatur Reina Sima dan Fabio Gustaf adalah sebuah kafe di Yuncheng. Lokasinya sangat bagus. Untuk bagian paling tengah Yuncheng, dapat diakses dari segala arah, dan dimungkinkan untuk menyerang dan bertahan. Saya membeli gedung 3 lantai di area pusat dan membuka kafe, dan bisnisnya tidak terlalu bagus. Di lantai 3, di ruang pribadi rahasia, Adler Wolf, Reina Sima, Fabio Gustaf, dan Giovanni Diaz duduk berhadapan. Adler Wolf melirik ke jalan yang ramai di lantai bawah melalui jendela dari lantai ke langit-langit. Nona Sima, kafe ini juga merupakan industri jiwa yang berkeliaran, kan? Reina Sima mengenakan atasan halter dan celana pendek denim hari ini, tampak murni dan indah. Sepasang mata yang cerdas menatap Adler Wolf. Iya, jika Tuan Muda Wolf ingin bertanya, jangan ragu untuk bertanya. Namun, Tuan Muda Wolf hanya dapat mengajukan 3 pertanyaan. Apakah kau memiliki latar belakang resmi? Ini Adler Wolf kekhawatiran pertama. Reina Sima tersenyum menawan,
pertanyaan Tuan Muda Wolf benar-benar tajam. Mari kita begini, kamu bisa mengatakan ya, atau kamu bisa mengatakan tidak. Melihat ekspresi keraguan Adler Wolf, Reina Sima melanjutkan menjelaskan, jiwa pengembara adalah seorang independen, niat aslinya adalah untuk memperjuangkan rakyat jelata dan melindungi perdamaian dunia. Jiwa pengembara berada di bawah yurisdiksi pejabat, tetapi dalam beberapa aspek, kekuatannya lebih tinggi daripada pejabat. Seperti saya bisa memobilisasi otoritas Provinsi Tianan. Penjelasan Reina Sima pada dasarnya sama dengan dugaan Adler Wolf sebelumnya. Adler Wolf mengangguk dan melirik Fabio Gustav, jadi, pimpinan Gustav setuju untuk bekerja sama denganku, tetapi itu juga persetujuan jiwa pengembara. Aku ingin tahu apakah pimpinan Gustav bekerja sama denganku atas nama keluarga Gustav atau sikap jiwa pengembara. Sebenarnya, Adler Wolf bisa melihatnya nanti. Pada saat itu, ketika Adler Wolf menawar kotakmu, Fabio Gustav melepaskannya. Kemudian, dia bahkan lebih bersedia menjadi pisaunya sendiri dan memusnahkan grup Half. Saat itu, Adler Wolf merasa metodenya sangat pintar. Tapi sekarang sepertinya ini karena Fabio Gustav bersedia. Ya, Fabio Gustav melirik Reina Sima, memang jiwa pengembara yang menyetujui, dan Tuanku juga mengizinkan saya untuk menggunakan kekuatan khusus. Jadi, Anda dapat mewakili keluarga Gustav, tetapi dari samping, itu juga jiwa pengembara yang menentang Tuan Muda Wolf. Sikap mendukungmu, ini harus menjadi orang yang berdiri di belakang keluarga Gustav, dan otoritasnya harus lebih tinggi dari Reina Sima. Melihat Adler Wolf hendak melanjutkan pembicaraan, Reina Sima buru-buru berkata, Tuan Muda Wolf sebaiknya berpikir jernih, Anda masih memiliki satu kesempatan terakhir untuk bertanya. Meskipun Adler Wolf masih ingin terus bertanya, rahasia apa yang ada tentang Raja Naga Hitam. Tapi yang paling penting saat ini, Adler Wolf masih mengkhawatirkan Luciaso. Nona Sima, pertanyaan terakhir, saya ingin bertanya tentang situasi seseorang. Nada suara Adler Wolf sedikit bermartabat, tentang istri saya Luciaso, apakah dia mengalami masalah baru-baru ini? Begitu Adler Wolf mengatakan ini, wajah Sima mau tak mau berubah. Ini. Tuan Muda Wolf, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu, aku menyadari kelainannya begitu cepat. Reina Sima menghela nafas, namun, aku khawatir aku tidak bisa menjawab sepenuhnya pertanyaan ini. Anda, yang dapat saya katakan adalah bahwa masalah yang dihadapi Luciaso sekarang tidak dapat diselesaikan oleh Anda dan saya, bahkan jika Anda berkeliaran. Mengetahui bahwa itu ada. Petik 2. Jantung Adler Wolf berdetak kencang. Kekuatan roh pengembara melampaui kekuatan keluarga kerajaan, makhluk kuat yang mengumpulkan begitu banyak master seni bela diri. Masih tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi Luciaso. Lalu seberapa kuatkah orang yang mengancam Luciaso? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 193. Melihat ekspresi Adler Wolf sedikit kecewa, Reina Sima juga sedikit tidak senang. Tuan Muda Wolf, meskipun kami tidak dapat membantu urusan Nona Zhou untuk saat ini, tetapi tentang Gilbert Xiumen, saya dapat mengungkapkan beberapa rahasia kepada Tuan Muda Wolf. Reina Sima melanjutkan, saya tahu bahwa Tuan Muda Wolf bersama Gilbert Xiumen karena Nona Silek, dan keluarga Wolf telah mengeluarkan larangan untuk melawan keluarga Xiumen secara langsung, tetapi dari samping, Tuan Muda Wolf masih bisa melakukannya. Kata-kata Reina Sima membawa Adler Wolf kembali ke kenyataan dari pikirannya. Oh, apakah Anda tahu rahasia apa yang diketahui Nona Sima tentang Gilbert Xiumen? Mengenai Gilbert Xiumen, Adler Wolf menggunakan jaringan intelijen keluarga Wolf, serta jaringan intelijen yang didirikan oleh Joanna Hayes sendiri, untuk menyelidiki secara rinci. Beberapa rahasia yang bisa dipahami, sejarah kotor, semuanya tentang keluarga Xiumen. Tapi Gilbert Xiumen sendiri tidak memiliki sejarah kelam. Disinilah Adler Wolf sakit kepala. Jika itu positif, keluarga Wolf dan keluarga Xiumen tidak dapat memiliki konflik tatap muka, meskipun Adler Wolf dapat menggunakan kekuatan untuk sepenuhnya melecehkan Gilbert Xiumen, dia hanya bisa mengalahkannya paling banyak, bukan membunuhnya. Reina Sima menatap Fabio Gustav, dan Fabio Gustav mengeluarkan foto dari sakunya dan menyerahkannya kepada Adler Wolf. Di atas adalah seorang wanita yang sangat cantik dengan jas hujan merah, stoking berwarna daging, rok kulit, dan sepasang kacamata hitam, dia terlihat intelektual dan liar.
Ini adalah wanita yang luar biasa. Siapa ini? Adler Wolf melirik Reina Sima. Reina Sima tersenyum kecil. Wanita ini bernama Cecilia Jaden, murid sekolah Gilbert Siomen di perguruan tinggi. Awalnya jatuh cinta dengan seorang anak laki-laki kaya lainnya, tapi dia diperkosa oleh Gilbert Siomen, dan kemudian dia menjadi wanita Gilbert Siomen itu, sedang hamil, putus sekolah, dan dibesarkan di pengasingan. Awalnya, Gilbert Siomen berencana untuk menikahi Cecilia Jaden ini, tetapi keluarga Cecilia Jaden sendiri miskin dan keluarga Siomen keberatan. Gilbert Siomen hanya bisa menyelesaikan ibu dan anak Cecilia Jaden dengan cara ini. Alamatnya ada di belakang foto. Adler Wolf sedikit menyipitkan matanya, membalik foto itu dan meliriknya, dan diam-diam menyimpan alamat itu di dalam hatinya. Ternyata Gilbert Siomen masih menyimpan rahasia seperti itu. Baik jaringan intelijen keluarga Wolf maupun jaringan intelijen Joanna Hayes tidak dapat ditemukan, tampaknya jiwa pengembara memang jauh lebih kuat daripada keluarga Wolf. Gilbert Siomen memiliki seorang wanita di luar, kuncinya adalah memiliki anak. Haha, ini pasti kartu truf. Jika kartu truf dilepaskan, bahkan jika keluarga Siomen tidak mau memutuskan pernikahan, Gilbert Siomen akan menyimpannya di luar. Karakternya dipertanyakan, dan keluarga Silek memiliki cukup alasan untuk menolak. Namun, waktu rilis kartu truf ini harus tepat. Di sisi lain, keluarga Siomen menolak Cecilia Jaden, tetapi sepenuhnya mendukung pernikahan Gilbert Siomen dan Renata Silek. Layak untuk bersenang-senang. Masuk akal bahwa keluarga Silek hanyalah keluarga kelas 2 di Yuncheng, dan keluarga Siomen tidak memandang rendah sama sekali. Tapi Gilbert Siomen masih bersikeras, bahkan jika Renata Silek ditiduri oleh Adler Wolf, Gilbert Siomen masih tidak menyerah. Itu hanya bisa menjelaskan satu masalah, Ibu Renata Silek jelas orang yang hebat. Menyingkirkan foto-foto itu, Adler Wolf melirik Reina Sima, Fabio Gustav dan yang lainnya dengan mata cerah. Nona Sima, pimpinan Gustav, Tuan Dias. Siapapun di antara Anda adalah makhluk kuat di pihak yang dominan. Saya ingin bertanya, kenapa kamu mau membantuku seperti ini? Katakan ya, tetapi pada kenyataannya, ini semua tentang mencoba untuk menyenangkan, jenis yang lebih suka menyinggung keluarga Siomen daripada Adler Wolf. Kotak keluarga Mark sangat penting, dan jiwa pengembara juga harus mengetahui beberapa rahasia tentang kotak itu. Tapi hal yang sangat berharga, jiwa pengembara mengeluarkannya dan memberikannya kepada Adler Wolf. Ini juga pertanyaan yang selalu membuat Adler Wolf penasaran. Reina Sima menghela nafas dan menatap Adler Wolf dengan wajah serius, karena kami ingin kamu bergabung dengan kami. Setelah mengatakan ini, Reina Sima, Fabio Gustav, Giovanni Dias dan yang lainnya semuanya penuh harapan. Bergabung dengan jiwa pengembara, Adler Wolf tertegun sejenak. Jiwa berkelana adalah organisasi yang sangat kuat, yang samar-samar lebih kuat dari keluarga Wolf, namun membuat pengorbanan besar untuk menarik dirinya bergabung dengan mereka. Ya, Reina Sima mengangguk, tepatnya, bergabung dengan kursi naga jiwa pengembara. Reina Sima memberikan pengantar singkat tentang struktur organisasi jiwa pengembara barusan. Pengaturan tertinggi dari jiwa pengembara adalah Master Jiwa, dan ada 3 kepala utama naga, harimau, dan singa, yang bertanggung jawab atas 3 cabang jiwa pengembara yang relatif independen. Namun, untuk waktu yang lama, posisi Master Jiwa kosong, sehingga yang sebenarnya mengendalikan jiwa pengembara adalah naga, harimau, dan singa. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, bagi saya, apakah itu sepadan? Reina Sima tersenyum sedikit, saya ragu apakah itu layak sebelumnya, tapi sekarang, saya pikir itu sepadan. Bagaimana, Tuan Wolf, pikirkan tentang itu. Adler Wolf berpikir sejenak, setelah beberapa detik, oke. Tapi keputusan ini terlalu penting, saya perlu memikirkannya sebentar. Ketika Adler Wolf masih sangat muda, ketika 13 Master sedang melatih Adler Wolf, dia mengatakan bahwa Adler Wolf akan mengendalikan keluarga Wolf di masa depan. Langkah pertama, perjalanan yang harus dihadapi, jauh lebih rumit daripada keluarga Wolf. Pada saat itu, Adler Wolf tidak mengerti. Dan sekarang, Adler Wolf tampaknya telah menangkap beberapa bayangan. Karena ada jiwa pengembara di dunia ini, pasti ada kekuatan lain yang mirip dengan jiwa pengembara. Apa yang Master katakan harus menghadapi ini, kan? Oke, Reina Sima diam-diam menghela nafas lega, Adler Wolf tidak langsung menolak,
ini adalah hasil terbaik. Jika kamu memiliki kebutuhan, selama jiwa pengembara dapat membantu, kami tidak akan pelit. Tuan Muda Wolf bisa hubungi kami bertiga salah satu dari mereka. Beberapa orang mengobrol sebentar, dan pada siang hari, Maria Celine menelepon. Adler Wolf, aku berencana untuk kembali ke Kabupaten Nanzu besok. Aku ingin tahu apakah kamu punya waktu untuk kembali bersamaku. Maria Celine ragu-ragu di telepon. Meskipun Maria Celine sekarang adalah wanita Adler Wolf, tetapi Maria Celine masih belum terbiasa dengan perubahan identitas ini untuk sementara waktu. Adler Wolf tersenyum sedikit, tentu saja ada waktu. Bagi Maria Celine, dari pemilik menjadi wanitanya sendiri, Adler Wolf dengan tulus berterima kasih, dan pada saat yang sama mencintainya. Benar, Saudari Celine, aku ingat paman keduamu membesarkanmu sejak kamu masih kecil. Kali ini, ketika kamu kembali ke kampung halaman, kamu tidak bisa dengan tangan kosong. Di mana kamu sekarang? Aku akan datang ketemukan kamu dan bawakan mereka beberapa hadiah kembali. Adler Wolf tahu bahwa kampung halaman Maria Celine berada di pedesaan Kabupaten Nanzu, dan kondisi rumah paman kedua tidak terlalu baik. Sebelumnya Adler Wolf tidak dapat membantu Maria Celine, tetapi sekarang larangan terhadap keluarga Adler Wolf telah dicabut. Adler Wolf tidak buruk untuk uang. Selain itu, Maria Celine akan membantu Adler Wolf mengambil alih 100 miliar perusahaan di masa depan, jadi Adler Wolf secara alami ingin membantu Maria Celine menyelesaikan kekhawatirannya. Ini, aku akan melakukan semuanya sendiri, dan aku akan membiarkanmu menghabiskan uang. Maria Celine masih menolak, tetapi Adler Wolf menyela Maria Celine secara langsung, Saudari Celine, kamu semua adalah orang-orangku, bagaimana kita bisa berbagi ini? Di ujung telepon, Maria Celine malu untuk sementara waktu. Oh, bajingan kecil, kalian semua malu. Kalau begitu kita akan bertemu di pusat perbelanjaan Yuncheng. Di ujung lain telepon, setelah Maria Celine menutup telepon, dia meninggalkan rumah dan melaju pergi ke mal kota. Tapi entahlah, dalam kegelapan, dua fan diam-diam mulai mengikuti dalam kegelapan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 194. Tuan Muda Xiumen, tim nomor 3 mengikuti Maria Celine. Maria Celine telah meninggalkan rumah dan sepertinya pergi ke mal. Apakah kamu ingin mencegatnya? Di dalam van, beberapa anak muda mengikuti Maria Celine dan melapor ke headset. Di belakang mereka, tidak lain adalah Gilbert Xiumen, dan tentu saja Jorge Morris dan Nano Friends. Ini adalah aliansi pembenci. Tadi malam, di perjamuan kakek Diaz, mereka melihat kekuatan Adler Wolf dan kontak yang bisa dipengaruhi Adler Wolf. Kesimpulan bulat adalah bahwa tidak mungkin untuk secara langsung berurusan dengan Adler Wolf. Yuncheng adalah base camp Adler Wolf, dan Louis Spear bertanggung jawab. Ada dua tuan, Thiago Parker dan Fabio Gustave, dan kekuatan ketiga Buil Do Hun. Jika sesuatu terjadi pada Adler Wolf di Yuncheng, bos besar di Yuncheng ini adalah takut bahkan jika seluruh kota terbalik, itu juga akan membalas dendam. Ketiganya mendiskusikannya, dan akhirnya memutuskan untuk memulai dengan wanita di samping Adler Wolf. Jika Anda menculik wanita Adler Wolf dan meninggalkan Yuncheng, misalnya, pergi ke ibu kota provinsi, pimpin ular keluar dari lubang dan pandu Adler Wolf menjauh dari Yuncheng, lalu Louis Spear, Thiago Parker dan yang lainnya tidak memiliki tangan yang panjang, kan? Namun, Lucia Zhou, Maria Celine, Renata Silek, Johanna Mark, 4 wanita yang paling dekat hubungannya dengan Adler Wolf, belum memutuskan mana yang akan melakukannya terlebih dahulu. Oleh karena itu, sekarang Lucia Zhou, Renata Silek, dan Maria Celine memiliki orang untuk mengikuti mereka. Di ujung telepon yang lain, Gilbert Xiumen ragu-ragu sejenak, jangan terburu-buru melakukannya dulu. Kemudian saya akan mengamati dengan cermat untuk memastikan apakah ada seseorang yang mengikuti Maria Celine, dan diam-diam melindunginya. Masalah ini, kita harus melakukannya dengan mulus. Tapi, di pusat perbelanjaan, Anda bisa menculik wanita Adler Wolf, jika seseorang tidak bisa melakukannya dengan benar. Jika beritanya bocor, maka itu akan memberi Adler Wolf cukup alasan untuk melakukannya. Adler Wolf dan Maria Celine bertemu di pusat perbelanjaan Yuncheng. Pertama-tama, mereka membeli banyak hadiah untuk rumah paman kedua. Bagasi mobil hampir tidak muat. Setelah memasukkan sesuatu ke bagasi lagi,
Maria Celin memandang Adler Wolf dengan lembut. Adler Wolf, itu sudah cukup, kamu bahkan tidak bisa memuat mobil. Adler Wolf bertepuk tangan dan mengangguk, ya, seharusnya sudah hampir sampai. Baiklah, Saudari Celin, kau sudah mengenakan gaun ini selama beberapa tahun, kan? Ayo, naik ke lantai 3 dan belikan 2 pakaian untukmu. Meskipun Maria Celin adalah manajer umum KTV sebelumnya, gaji bulanan adalah 1 atau 2 ribu. Tapi Maria Celin harus membayar pinjaman sekolah, membeli rumah sendiri, membesarkan neneknya, membantu paman keduanya melunasi hutangnya. Sebenarnya, Maria Celin sangat hemat untuk dirinya sendiri. Ini, Maria Celin ingin membuka mulutnya lagi untuk menolak, tetapi melihat mata bersinar Adler Wolf, Maria Celin dengan patuh menutup mulutnya. Oke, kamu, hei. Maria Celin senang lagi, tapi sedikit tidak berdaya. Adler Wolf tegas tentang wanita itu. Ketika perusahaan Lucia Zhou dalam masalah, 30 juta bahkan tidak berkedip. Nenek Maria Celin sedang sakit dan langsung menarik uang 1 juta. Di lantai 3, Adler Wolf dan Maria Celin memasuki toko pakaian wanita dan mengambil beberapa potong satu demi satu, tetapi Maria Celin tidak puas. Baru saja melewati area rok wanita, gaun ungu menarik perhatian Maria Celin. Kilatan cahaya melintas di mata Maria Celin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjangkau dan menyentuh pakaian itu beberapa kali. Tapi Maria Celin melihat label harganya, 38.888. Maria Celin memukul lidahnya dan menarik Adler Wolf untuk pergi. Tapi Adler Wolf berdiri diam dan tidak bergerak. Saudari Celin, coba. Maria Celin mencibir, lupakan saja, aku terlalu tua untuk pakaian itu. Tapi Adler Wolf tidak mendengarkan penjelasan Maria Celin sama sekali, dan langsung meminta pelayan untuk melepas pakaian dan membawa Maria Celin ke kamar pas. Setelah Maria Celin berganti pakaian dan keluar, Adler Wolf tiba-tiba merasakan matanya berbinar. Gaun ungu panjang, atasan tabung berongga, dan bahunya yang putih terbuka. Pada saat ini, Maria Celin tampak seperti putri bangsawan dan anggun. Cantik, sangat cantik. Adler Wolf menunjuk ke arah Maria Celin mengacungkan jempolnya. Maria Celin dengan tidak nyaman mengganti pakaiannya, meletakkannya di rak, dan berkata dengan sedikit tertekan, Adler Wolf, itu terlalu mahal. Kamu baru saja membeli puluhan ribu dolar untuk rumah paman keduamu. Kamu tidak bisa menghabiskannya seperti ini. Mulut Adler Wolf meringkuk, apakah kamu masih perlu merasa kasihan menghabiskan uang untuk wanitamu sendiri? Pelayan, bungkus. Aku membelinya. Oke, pelayan cantik di sebelahnya mengulurkan tangan dan hendak mengepak pakaian, tiba-tiba dari samping, seorang wanita parubaya dengan riasan tebal meraih pakaian di tangannya dan berkata dengan arogan, aku ingin gaun ini, tidak ada yang akan membelinya. Hah, baik Adler Wolf dan Maria Celin tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat wanita itu. Itu terlihat seperti pipi monyet bermulut tajam, pendek dan gemuk, setebal silinder tetapi tidak setinggi. Gaun panjang ini jelas dirancang untuk wanita langsing, dan wanita tua ini benar-benar ingin mencoba gaun panjang ini. Pelayan cantik itu berkata dengan sedikit malu, maaf, nona ini, gaun panjang ini pertama kali dilihat oleh pria dan wanita cantik ini. Bagaimana kalau saya tunjukkan gaya lain? Wanita tua itu menatap tajam ke arah pelayan. Wanita tua itu berkata bahwa saya menginginkan gaun ini, tetapi Anda tidak mengerti bahasa manusia. Omongan itu membuat wajah pelayan itu memerah. Bu, Anda harus menceritakan semuanya secara langsung, dasar siapa cepat dia dapat, kan? Kamu juga ini sangat tidak masuk akal. Sial, berani berbicara dengan wanita tua seperti itu. Mencari pertengkaran. Sebelum kata-kata itu jatuh, wanita gemuk itu mengangkat tangannya dan menamparkan wajah pelayan itu. Pelayan ramping terhuyung dan hampir menabrak rak di sebelahnya. Jika bukan karena mata cepat dan tangan cepat Adler Wolf, dia meraih bahu pelayan, takut dahi pelayan akan hancur. Wanita ini, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Minta maaf kepada wanita ini. Adler Wolf mengerutkan kening dan melirik tajam ke wanita gemuk itu. Wanita gemuk itu melirik Adler Wolf dengan ringan, maaf. Apa kalian, hantu yang malang, melihat penampilanmu yang malang dan masam? Mengapa kamu berpura-pura menjadi serigala berekor besar di sini jika kamu tidak punya uang? Petik 2. Adler Wolf tidak punya uang. Maria Celin tercengang.
Adler Wolf adalah orang yang mengendarai Maybach edisi terbatas, sebuah mobil seharga 50 juta, jadi apakah dia masih kekurangan uang? Adler Wolf juga tertekan oleh wanita gemuk ini, tidak ada uang. Oke, mari kita bandingkan. Pelayan, harga gaun ini 3.888. Saya akan menaikkan harganya, ini 50.000. Saya menginginkannya, ini akan jatuh, dan ada tawar-menawar seperti itu. Pelayan itu juga tertegun selama beberapa detik, tetapi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Adler Wolf. Tapi wanita gendut di seberangnya menemukan jawabannya, "Wah, kamu serius mau melawanku, kan? Kau tahu siapa kakakku, aku." Di tengah kalimat, wanita gemuk juga gelisah, bukankah hanya 50.000? Wanita tua itu akan membayar 80.000. Jika Anda memiliki uang, ikuti terus. Pada saat ini, sekelompok besar penonton mengelilingi pintu toko. Ketika mereka mendengar cara tawar-menawar yang aneh, semua orang tercengang. Gaun 38.888 benar-benar menaikkan harganya menjadi 80.000. Apakah itu sakit kepala? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 195. Akankah Adler Wolf membual? Tentu saja tidak. Jangan lupa, ketika Adler Wolf berurusan dengan Nano Friends, dia mengadu domba Nano Friends dengan buruk. Namun, Maria Celine tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Adler Wolf. Adler Wolf, aku juga tidak terlalu suka gaun ini, ayo ganti saja. 80.000, yang setara dengan gaji Maria Celine selama setengah tahun, dan 2 kali lipat harga untuk membeli gaun, Maria Celine benar-benar tertekan. Adler Wolf melirik Maria Celine dengan lembut, bagaimana itu bisa dilakukan? Ini jelas sesuatu yang disukai wanita saya terlebih dahulu, ini bukan hanya uang. Hehe, saya akan memberi Anda 100.000. Takut padamu, aku akan menawarkanmu 150.000. Aku akan menawarkan 200.000. Ibuku menawarkan 300.000. 350.000. Mereka berdua menawar tanpa berkedip. Gaun seharga 38.888 langsung ditawar lebih dari 300.000 dalam waktu kurang dari 2 menit, dan harganya naik 10 kali lipat. Orang-orang di sekitar semuanya penasaran, dan reaksi pertama adalah keduanya sakit kepala. Di samping wanita gemuk itu, ada seorang pria feminin berusia 30-an, mengenakan celana bermotif bunga dan bahkan mengecat kuku jarinya. Melihat penawaran tanpa henti wanita gemuk itu, pria feminin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan menariknya beberapa kali, dan berbisik, jangan naikkan harganya. Tetapi wanita gemuk itu mengabaikan pria itu sama sekali, dengan ekspresi gembira di wajahnya. Dia berteriak pada Adler Wolf, "Kamu bajingan." Penawaran wanita itu 800.000. Beraninya kamu bertarung dengan wanita itu. 800.000. Adler Wolf menatap pria feminin di belakang wanita gemuk itu. Ekspresi wajah pria itu hampir menangis. Adler Wolf memperkirakan bahwa 800.000 adalah batas untuk wanita gemuk. Ini, Adler Wolf tersenyum jahat pada wanita gemuk itu. Hehe, wanita tua kamu menang, gesek kartu untuk melunasi tagihan. Kamu, wanita gemuk itu sangat kesal ketika dia mendengar Adler Wolf memanggilnya seorang wanita tua, tetapi dia juga memperhatikan, Adler Wolf tampaknya tidak mudah dipusingkan. Tetapi pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain menahan amarah di hatinya. Melihat pria feminim mengikutinya, wanita gendut itu sedikit memarahi, kenapa masih bingung? Ayo, gesek kartunya segera, dan belikan untuk ibuku, bukankah itu hanya 1,5 juta? Aku masih tidak mampu membelinya. Ketika dia mengatakan ini, wanita gemuk itu merasakan darah menetes dari hatinya. Tapi ada begitu banyak orang di sekitar, dan sulit bagi wanita gemuk untuk mengendalikannya, dia harus berpura-pura dipaksa, dan dia harus menyelesaikannya bahkan jika dia menggigit giginya dan berlutut. Namun, wanita gemuk itu menegur beberapa kali, dan pria feminin di sampingnya tetap tidak bergerak. Wanita gemuk itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menendang pantat pria feminin itu, apakah kamu tuli? Aku menyuruhmu pergi ke kasir, kamu. Sebelum wanita gemuk itu menyelesaikan kalimatnya, pria feminin itu tiba-tiba memukul dan berlutut di tanah. Sambil memegang paha wanita gemuk itu, dia menangis, "Saudari Virian, saya salah, saya."
Saya hanya memiliki 250 di kartu saya, dan sisanya saya gunakan untuk bermain kartu tadi malam, saya. Sial, aku akan pergi ke pamanmu. Wajah wanita gemuk itu berubah pucat, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menendang pria feminin itu ke tanah dengan tendangan. Aku akan membuatmu bertaruh. Kamu udah buat mama malu, dasar tidak bisa andalkan. Wanita gendut itu menggila dan memukuli pria feminim seperti cucunya. Ternyata wanita tua ini berpura-pura kuat. Hei, itu membosankan, itu membosankan. Kerumunan di sekitar masih menghela nafas, dan pelayan itu juga diam-diam lega, mengambil roknya, dan dengan lembut memperlakukan Adler Wolf dan Maria Celin. Tuan, Bu, saya baru saja meminta petunjuk kepada manajer tentang rok ini. Manajer mengatakan bahwa saya dapat menjualnya kepada Anda dengan potongan 20% dari harga aslinya. Bisakah kalian berdua melihatnya? Tidak masalah. Adler Wolf melirik wanita gemuk itu dengan provokatif. Saya pikir seorang wanita gemuk benar-benar seorang raja, dan menipu dia untuk 800.000 juga akan membuatnya memiliki ingatan. Ternyata hanya pembual. Sebelum dia mengerahkan kekuatan apapun di pihaknya sendiri, pihak lain benar-benar runtuh sendiri. Ketika wanita gemuk itu mendengar bahwa pelayan berencana untuk menjual gaun itu kepada Adler Wolf dengan diskon 20%, dia segera menjadi tidak senang, berhenti. Tanpa izin ibuku, aku melihat siapa yang berani menjualnya. Kakakku adalah pemilik Mal Yun Cheng, apakah kamu tidak tahu? Huff, aku akan menelepon saudaraku, gaun hari ini pasti untuk ibuku. Wanita gemuk itu baru saja mengeluarkan ponselnya, tetapi melihat dua pria berjas berjalan cepat dari koridor menuju sisi ini. Ketika wanita gemuk itu melihat salah satu pria berjas biru, dia langsung berkata dengan gembira, "Sepupu, kamu di sini. Kakakmu, aku diganggu di sini hari ini, kamu harus melakukan sesuatu untukku." Pria jas biru adalah Jerian Diaz, penanggung jawab Mal Yun Cheng, dan wanita gemuk ini, yang bernama asli Virian Diaz, sering berkeliaran di Mal karena sepupunya. Jerian Diaz mengerutkan kening, siapa? Berani membuat masalah di sini. Siapa yang menghina orang ini? Reaksi pertama Jerian Diaz adalah bahwa pembuat onar itu memukuli pacar Virian Diaz. Keamanan, apa yang dilakukan penjaga keamanan? Jerian melihat sekeliling dengan mata tajam, dan beberapa penjaga keamanan bergegas maju dan melaporkan singkat kepada Jerian Diaz, dan Jerian Diaz segera mengerti. Sebelum Jerian Diaz bisa berbicara, Adler Wolf berjalan keluar dari belakang rak dengan lengan di sekitar Maria Celin, dan tersenyum ringan, apa? Saya membeli sesuatu di sini, dan keamanan akan memukuli saya. Petik 2. Hah, kedengarannya sangat akrab. Ini adalah reaksi pertama Jerian Diaz ketika dia mendengar suara Adler Wolf. Ketika dia melihat sosok Adler Wolf, otot-otot di wajah Jerian Diaz tiba-tiba berkedut. Wolf. Tuan Muda Wolf, itu kamu. Jerian Diaz melihat pada Tuan Muda Wolf, lalu melihat rok di tangan pelayan, dan kemudian melihat Virian Diaz. Hatinya tiba-tiba terasa pahit, bagaimana sepupuku sendiri menyusahkanku sebesar ini. Berlutut dan minta maaf. Jerian Diaz menarik Virian Diaz, menamparkan wajah Virian Diaz dengan backhand, membuat tubuh Virian Diaz terhuyung-huyung, dan jatuh langsung ke tanah. Sepotong besar fondasi jatuh dari wajah Virian Diaz, dan dia tidak peduli dengan rasa sakit yang membakar di wajahnya. Virian Diaz langsung dipukuli dan dipaksa, sepupu, kamu memukulku. Virian Diaz jatuh ke tanah, dia menatap Jerian Diaz dengan tak percaya. Jerian Diaz mengabaikan Virian Diaz, tetapi menoleh dan membungkuk hormat kepada Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, saya benar-benar minta maaf. Adik perempuan saya memiliki masalah dengan kepalanya, saya membuat Anda kesulitan, saya pasti akan mendidiknya ketika saya kembali. Melihat tanda manajer umum di dada Jerian Diaz, Adler Wolf mengerutkan kening, kamu kenal saya. Jerian Diaz tersenyum pahit, tentu saja, saya melihat kecemerlangan Tuan Muda Wolf di jamuan makan tadi malam. Ya sekarang, nama keluargaku Juri, dan namaku Jerian Diaz. Adler Wolf mengangkat alisnya, siapa Giovanni Diaz? Jerian Diaz menjawab dengan hormat, itu adalah kakek keduaku, Yun Cheng Mall, bisnis orang tua itu, saya di sini untuk membantu mengatur venue, saya benar-benar minta maaf tentang masalah hari ini, jika Tuan Muda Wolf memiliki permintaan, bahkan jika Anda bertanya kepada mereka,
saya akan melakukan yang terbaik untuk memuaskan. Setelah perjamuan tadi malam, Giovanni Diaz mengirim perintah kepada semua anak dari keluarga Diaz. Jika melihat Wolf secara langsung, dan harus memperlakukannya seperti keluarga. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 196. Oh, ternyata itu cucu Tuan Diaz. Nada suara Adler Wolf sedikit melunak. Jika Tuan Diaz hanyalah ketua lama kamar dagang barat daya, Adler Wolf tidak akan menganggapnya serius. Tetapi poin kuncinya adalah sekarang Tuan Diaz memiliki identitas jiwa pengembara lain, dan kotak misterius lain di tangan Adler Wolf diperoleh secara tidak langsung dari Tuan Diaz. Karena dia mengambil barang orang lain, dia secara alami harus memberi mereka wajah. Ya, meskipun sepupu mati otakmu membuatmu tidak nyaman, aku tidak akan rugi. Biarkan dia meminta maaf kepada wanita muda yang cantik ini. Tidak benar memukul seseorang tanpa alasan. Di wajah Tuan Diaz, Adler Wolf tidak berniat untuk menjerat. Jerian Diaz menghela napas lega, oke. Terima kasih Tuan Muda Wolf atas pengampunanmu. Melihat Virian Diaz, yang masih terbaring di tanah dan tidak bisa bangun, Jerian Diaz sedikit marah, kenapa tidak, apakah kamu tidak bergegas dan meminta maaf kepada orang lain? Apakah kamu ingin membunuh keluarga Diaz? Virian Diaz mendengar setengahnya, tetapi masih tidak mengerti, sepupu, mengapa saya harus meminta maaf? Keluarga Diaz kita ada di Yunceng, di barat daya, apakah kita masih perlu mengakuinya? Siapa bajingan ini? Ah, bajingan. Petik 2. Mendengar bahwa Virian Diaz hendak berbicara, Jerian Diaz ketakutan dan bergegas maju, menutupi mulut Virian Diaz dan berkata, kamu mencari kematian. Mendekati Virian Diaz di samping, Jerian Diaz berkata dengan suara rendah, ini Adler Wolf, Tuan Muda Wolf, orang yang dikatakan kakek kedua kemarin. Mendengar kata-kata Jerian Diaz, Virian Diaz terkejut. Ah, ini, saya tidak tahu. Virian Diaz berjuang menjauh dari tangan Jerian Diaz, wajahnya pucat, dan tubuhnya sedikit gemetar. Kemarin, di pesta ulang tahun kakek Diaz, Virian Diaz kebetulan pergi keluar dan tidak punya waktu untuk kembali. Dia baru saja menerima pemberitahuan dari kakek kedua bahwa dia harus lebih hormat ketika dia melihat Adler Wolf. Tapi Virian Diaz tidak menyangka bahwa dia akan bertemu Adler Wolf secara kebetulan di Yunceng Mall. Terkunci. Tanpa ragu-ragu, Virian Diaz berlutut di tanah dan menamparkan wajahnya dengan backhand. Aku salah. Maaf, aku tidak berani. Tidak peduli seberapa bajingan Virian Diaz, dia tidak berani menyinggung Adler Wolf. Ini adalah seseorang yang harus diperlakukan dengan hormat oleh kakek kedua. Mengenai hubungan antara Giovanni Diaz dan jiwa pengembara, Jerian Diaz, Virian Diaz dan lainnya secara alami tidak berhak untuk mengetahuinya. Tetapi yang mereka tahu adalah bahwa Giovanni Diaz bahkan tidak memperhatikan Jorge Morris, tuan muda tertua dari keluarga Morris di ibu kota provinsi, demi wajah Adler Wolf. Di sebelahnya, Jerian Diaz dengan hormat berkata kepada Adler Wolf, Tuan Muda Wolf, saya akan segera menunjuk pelayan ini sebagai manajer toko ini, bagaimana menurut Anda? Ah, pelayan yang menerima Adler Wolf dan Maria Celin baru saja tercengang. Apakah ini berkah dari surga? Dibutakan oleh kebahagiaan, Adler Wolf mengangguk, oke, itu dia, saya di sini untuk membeli pakaian, saya sudah membeli pakaian, saya harus pergi juga. Pada saat yang sama ketika mereka berbicara, Adler Wolf dan Maria Celin berencana untuk menggesek kartu mereka untuk membayar. Di sisi lain, Virian Diaz, yang berlutut di tanah, mengangkat kepalanya, menjulurkan wajahnya dengan kesal, dan membungkuk ke Adler Wolf lagi, Tuan Muda Wolf, maaf saya salah, saya tidak bermaksud melawanmu, seseorang baru saja datang kepadaku dan menyuruhku memberiku 1 juta, biarkan aku datang untuk mengganggumu. Hah, Adler Wolf berhenti berjalan ke depan, oh. Benarkah, orang itu, ada di sana? Virian Diaz buru-buru berdiri dan menunjuk ke ujung koridor. Di ujung koridor, beberapa pria yang mengenakan kacamata hitam melihat ke sisi ini. Melihat Virian Diaz menunjuk ke arah mereka, sosok pria itu melintas dan dengan cepat menghilang ke koridor. Jangan lari, bajingan. Virian Diaz buru-buru mengejar ke sana, sambil memarahi penjaga keamanan di sampingnya, masih terpana. Apa yang kamu lakukan? Cepat dan bantu wanita itu mengejar, aku sangat marah. Virian Diaz pergi,
Jerian Diaz menyentuh hidungnya dengan sedikit malu, dan tersenyum pada Adler Wolf dengan bodoh. Tuan Muda Wolf, sepupuku, dia. Tuan Muda Wolf, siapa yang berada di balik masalah ini? Apakah Anda membutuhkan saya untuk membantu menyelidiki? Adler Wolf melambaikan tangannya. Tidak, Anda dapat melakukan pekerjaan Anda. Setelah Jerian Diaz pergi, wajah Adler Wolf tiba-tiba berubah muram. Ketika Anda menemani Maria Celine berbelanja, dia benar-benar memiliki orang yang mengikutinya. Sebenarnya, siapa itu? Adler Wolf sudah menebaknya. Gilbert Siemen, Nano Friends, Jorge Morris, tidak lebih dari beberapa orang ini. Ketika membantu Maria Celine untuk menyelesaikan tagihan, Adler Wolf memanggil Joanna Hayes. Saudari Hayes, bantu saya memeriksa siapa yang mengirim seseorang untuk membuat masalah di Yuncheng Mall hari ini. Biarkan Louis Spear membantu saya menanganinya. Ya, Tuan Muda. Baru setelah jam 3 sore setelah membeli pakaian dengan Maria Celine, makan, dan mengirim Maria Celine pulang. Tepat setelah meninggalkan rumah Maria Celine, sebelum Adler Wolf menyalakan mobil, Tony Mark, kepala keluarga Mark, tiba-tiba memanggil, Tuan Muda Wolf, situasinya tidak baik. Fabio berada di ibu kota provinsi dan berkelahi dengan orang-orang keluarga Siemen. Sudah beberapa kali, dan pihak lain memiliki ahli di balik operasi itu. Rencana Fabio sangat lambat, saya khawatir waktunya sudah terlambat. Oh, Adler Wolf bertanya-tanya sebentar, dan dia sudah menjelaskan rencana aksi kepada keluarga Mark dengan sangat jelas. Langkah pertama adalah membunuh Charlie Luff dan mendapatkan bukti yang telah dikumpulkan pihak lain. Langkah kedua adalah membakar gedung merah sehingga pihak lain tidak memiliki bukti untuk memulai. Langkah ketiga adalah menghancurkan masing-masing. Apa masalahnya sekarang? Jadi, apa maksud keluarga Mark? Hubungan antara Adler Wolf dan keluarga Mark, karena Johanna Mark, dan sikap orang tua Mark, sekarang sangat solid. Tony Mark berkata dengan sedikit malu, aku tahu, aku benar-benar malu untuk berbicara seperti ini. Aku ingin meminta Tuan Muda Wolf pergi ke ibu kota provinsi untuk membantunya sebentar. Aku khawatir Fabio tidak bisa menahan adegan itu. Tony Mark meskipun Tuan Muda Fabio samar-samar telah menjadi penguasa dari 8 provinsi Barat Daya, tapi itu masih terlalu lembut. Selain itu, sebagian besar alasan mengapa Fabio Mark mampu mengendalikan Barat Daya begitu cepat adalah karena banyak orang melihat wajah keluarga Mark dan menoleransinya. Di sisi lain, Fabio Mark sama sekali tidak mencapai kepentingan inti keluarga besar tertentu di 8 provinsi Barat Daya. Banyak keluarga besar mengabaikan Fabio Mark sama sekali. Adler Wolf mengerutkan kening, merenung selama beberapa detik, dan akhirnya menolak, Tuan Mark, aku akan meninggalkan Yuncheng untuk melakukan sesuatu dalam 2 hari terakhir, dan aku mungkin tidak dapat pergi ke ibu kota provinsi. Ketika Tony Mark sedikit kecewa, Adler Wolf berkata lagi, namun, saya dapat meminta saudara saya untuk membantu saya. Taktiknya harus lebih kuat dari saya pikir dia harus bisa mengatasinya. Petik 2. Hah? Tony Mark tercengang. Tuan Muda Wolf? Apa maksud Tuan Muda Wolf? Keluarga Mark secara alami jelas tentang pengalaman hidup Adler Wolf. Saudara laki-laki Adler Wolf di Yuncheng tampaknya tidak memiliki peluang besar. Gerard Lyon, putra dari keluarga kelas 2 di Yuncheng. Kata-kata Adler Wolf jatuh, tetapi dia sudah menebak apa yang dipikirkan Tony Mark. Nah, di sore hari, saya akan mengatur tempat bagi semua orang untuk bertemu satu sama lain. Karena Gerard Lyon adalah pria yang membunuh dewa dan serigala serakah, dan berniat untuk bergaul dengan dirinya, Adler Wolf juga memiliki niat untuk melatih Gerard Lyon sebagai penasihatnya. Dengan begitu, setidaknya dia bisa membantu diri sendiri. Karena itu, sekutu dan rencana Adler Wolf harus diketahui sepenuhnya oleh Gerard Lyon. Selain itu, Adler Wolf akan pergi ke ibu kota provinsi cepat atau lambat, jadi biarkan Gerard Lyon pergi ke ibu kota provinsi terlebih dahulu untuk berbaring sedikit. Selain itu, ambil kesempatan ini untuk melihat bagaimana metode Gerard Lyon. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 197. Di sore hari, Adler Wolf dan Louis Spear, Thiago Parker, Buil Do-hun, Fabio Gustave, Tony Mark dan yang lainnya bertemu dan memperkenalkan Gerard Lyon. Ini secara resmi menetapkan identitas Gerard Lyon. Meskipun petinggi ini memiliki keraguan tentang pengaturan Adler Wolf, bagaimanapun,
Adler Wolf mengaturnya sendiri, dan semua orang secara alami tidak mengatakan apa-apa di permukaan. Ada pertemuan dan diskusi di sini, tetapi di sisi lain, anak buah Tuan Pir tidak menganggur. Menurut petunjuk intelijen yang diberikan oleh Joanna Hayes, dalam waktu kurang dari 2 jam, bawahan Tuan Pir menangkap orang-orang muda yang telah memprovokasi Virian Diaz untuk mencari kesalahan. Dia mengurus bawahan Gilbert Seaman lainnya, dan kemudian melemparkan mereka semua ke kompleks villa di mana Gilbert Seaman berada sebelum hari gelap. Jadi, halaman Gilbert Seaman tiba-tiba meledak. Bukankah ini orang kita? Kenapa dia dipukuli seperti ini? Tuan muda, itu tidak baik. Semua saudara yang kami kirim adalah. Gilbert Seaman berjalan keluar dari aula villa dengan wanita cantik di lengannya, melihat lebih dari selusin orang berbaris di tanah, wajah mereka suram dan biru. Ini adalah orang-orang dari keluarga Seaman di Yuncheng, dan mereka masing-masing dikirim untuk mengikuti Lucia Zhou, Maria Celin, dan Renata Silek. Hanya dalam beberapa jam, semuanya sial, ini terlalu berlebihan. Untuk menghentikan Adler Wolf menyelidiki gedung Wanbao, keluarga Seaman menggali jauh ke dalam keluarga Seaman dan membakar lantai 9 gedung Wanbao. Setelah beberapa konfrontasi dengan Adler Wolf, Tak Sonberg membantu ibu kota untuk membunuh Adler Wolf, dan kehilangan puluhan tentara. Keluarga Seaman di Yuncheng memiliki total hanya 100 orang, dan mereka akan dibuang. Ledakan, Gilbert Seaman tertawa dan menghancurkan gelas anggur di tangannya ke tanah. Dari kamar, Jorge Morris dan Nano Friends memegang gelas anggur, dan ketika mereka keluar untuk melihat para pengawal tergeletak di tanah, otot-otot di wajah mereka berkedut. Tuan muda Seaman, Adler Wolf ini, caranya terlalu cepat, kali ini hanya seperti ini, agak merepotkan ketika kita harus melakukannya nanti, kata Nano Friends sedikit malu, dan menghela nafas dalam hatinya. Sejauh yang semua orang tahu, Adler Wolf memiliki setidaknya 2 kotak di tubuhnya. Ayah Nano Friends, Fidel Friends, dan Nona Keiko Yamada semuanya telah memberikan perintah kematian. Jika Nano Friends tidak bisa mendapatkan kembali kotak itu dari tangan Adler Wolf, jangan kembali ke ibu kota provinsi. Di pihak Jorge Morris, Jericho Morris tidak tahu apa yang dia dapatkan dari pihak Adler Wolf. Sejak kemarin, dia telah mati-matian menyerang orang-orang Jorge Morris. Adler Wolf dan Jorge Morris harus menyelesaikannya. 3 gol itu sama, tapi intinya adalah, orang setengah mati yang dipukuli hari ini adalah semua orang dari Gilbert Seaman. Diam? Ayo, jangan bicara sinis. Lain kali terserah orang-orangmu untuk mengambil tindakan. Hati Gilbert Seaman menjadi tidak seimbang. Menurut beritaku, Adler Wolf akan bersama kamu besok. Maria Celin akan kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Nanzhou, yang seharusnya menjadi benteng rahasia Sekte Gu. Tuan muda Morris harus mengaturnya lebih cepat. Gilbert Seaman sangat marah, tetapi Nano Friends dan Jorge Morris tidak berani menyentuhnya. Jorge Morris buru-buru mengangguk, karena orang ini akan kembali ke Kabupaten Nanzhou dan meninggalkan base camp Yuncheng, maka itu mudah dilakukan, saya akan membuat rencana sekarang. Nano Friends dan Jorge Morris menyapa Gilbert Seaman, dengan cepat meninggalkan villa keluarga Seaman. Dan setelah Nano Friends dan Jorge Morris benar-benar meninggalkan villa, dari lantai 2, seorang wanita gemuk muncul di pintu dengan segelas anggur, melihat ke arah Jorge Morris dan Nano Friends pergi, dan berkata, Tuan muda Seaman harus mempercepat, bos kita tidak punya banyak kesabaran. Wanita gemuk ini tidak lain adalah Virian Diaz, sepupu Jerian Diaz, dan cucu Tuan Diaz yang bertemu dengan wanita gemuk di mal, yang menamparkan dirinya sendiri di depan Adler Wolf. Gilbert Seaman tersenyum dan mengangguk, adik perempuan. Terima kasih atas kerja keras Anda, kali ini, setidaknya Anda akan akrab dengan Maria Celin dan Adler Wolf. Jika Jorge Morris dan Nano Friends tidak bisa berurusan dengan wanita Adler Wolf, saya khawatir Anda harus maju pada akhirnya. Ajak Maria Celin keluar, atas nama permintaan maaf. Petik 2. Virian Diaz mengangguk, mari kita bicarakan nanti, Tuan muda Seaman benar-benar harus bergegas. Adapun kakek kedua saya, Reina Sima dan yang lainnya, tidak akan lama bagi mereka untuk mengobrol. Seharusnya beberapa hari ini, mereka tidak akan tinggal. Sebagai cucu kakek Diaz, Virian Diaz sebenarnya berkolusi dengan Gilbert Seaman, dan tampaknya ada orang lain di belakangnya. Di kota, situasinya semakin rumit. Tentu saja, Adler Wolf sama sekali tidak menyadari semua ini.
Bahkan jaringan intelijen Joanna Hayes yang baru terbentuk tidak dapat mendeteksi semuanya dengan jelas. Setelah perkenalan Gerard Lyon dengan Louis Spear, Tiago Parker dan yang lainnya di sore hari, sebelum Lucia Zhou pulang kerja, Adler Wolf menerima Lucia Zhou dan mengajak Lucia Zhou keluar untuk makan malam. Keduanya makan bersama. Adler Wolf memberitahu Lucia Zhou tentang rencana untuk menemani Maria Celin ke Kabupaten Nanzhou. Lucia, saya mungkin harus menemani saudari Celin ke Kabupaten Nanzhou, mulai besok, lusa, paling lambat besok. Apakah kamu izinkan istriku? Ada sesuatu yang terlalu aneh tentang Lucia Zhou, dan Adler Wolf selalu khawatir. Tapi Lucia Zhou tidak memberitahu Adler Wolf apa yang sedang terjadi, dan bahkan organisasi jiwa pengembara di belakang Reina Sima memiliki pemahaman yang terbatas. Adler Wolf juga sangat cemas sekarang, jadi dia hanya bisa menangani urusan Maria Celin terlebih dahulu, dan kemudian berkonsentrasi untuk menyelidiki urusan Lucia Zhou. Temperamen Adler Wolf tidak terlalu buruk, tetapi dia sangat protektif terhadap orang-orang di sekitarnya. Apakah itu saudara laki-lakinya sendiri atau wanitanya sendiri? Siapapun yang berani menyakiti orang-orang di sekitarnya, Adler Wolf tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Lucia Zhou tertegun sejenak, lalu tersenyum tipis, dan berkata dengan genit, "Pergilah, apakah Anda masih perlu meminta saya untuk pergi? Saudari Celin telah begitu baik kepada Anda sejak Anda masih kuliah, saya tidak keberatan." Lucia Zhou mulai membantu Adler Wolf menyelenggarakan pesta baju renang hari itu, jadi dia tidak berencana untuk memikirkan Adler Wolf wanita-wanita ini di sekitar Wolf. Selain itu, melihat hubungan dekat antara Maria Celin dan Adler Wolf, Lucia Zhou, sebagai seorang wanita, sudah menebaknya. Faktanya, sekarang, Lucia Zhou benar-benar iri pada Renata Silek, Maria Celin, dan lainnya. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki identitas yang luar biasa di belakang mereka, mereka setidaknya dapat tetap berada di sisi Adler Wolf. Adler Wolf merasa sedikit bersalah terhadap Lucia Zhou, istri. Jangan khawatir, aku pasti akan mencari tahu siapa yang mengancammu secara rahasia. Mata Lucia Zhou tumpul sejenak, apakah ada seseorang yang mengancamnya di belakang? Mereka adalah orang-orang dari pihak ibunya, dan kemampuan mereka benar-benar di luar pengetahuan dunia ini. Bahkan jika kungfu Adler Wolf bagus, di mata orang-orang itu, saya khawatir itu tidak cukup. Namun, melihat mata tulus Adler Wolf, Lucia Zhou masih tergerak. Lucia Zhou hampir berseru setelah ledakan kelembutan di hatinya. Tetapi pada akhirnya, memikirkan cara menakutkan lelaki tua itu, Lucia Zhou menahan, "Suamiku, kamu terlalu banyak berpikir. Tidak apa-apa bagimu untuk pergi ke Kabupaten Nanzhou, tetapi kamu sebaiknya kembali sebelum peluncuran produk baru perusahaan. Selain itu, luangkan waktu dan temani saya untuk berjalan-jalan di Yuncheng, tempat Anda kuliah, dan pintu masuk sekolah menengah tempat Anda menjemput saya dengan sepeda sepulang sekolah." Lucia Zhou tidak punya banyak waktu pergi. Sebelum pergi, Lucia Zhou ingin meninggalkan sebanyak mungkin kenangan tentang Adler Wolf. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 198. Menurut deskripsi lelaki tua itu, dunia tempat ibuku datang pada dasarnya berbeda dari dunia ini. Selama tinggal ini, saya tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Lucia Zhou takut melupakan Adler Wolf. Melihat Lucia Zhou dengan sengaja berpura-pura bukan apa-apa, Adler Wolf merasakan ledakan sakit hati. Menjangkau dan memegang erat pergelangan tangan Lucia Zhou, dia berkata dengan lembut, "Istri, jangan takut, semuanya akan diselesaikan denganku." Pasti, Adler Wolf mengulanginya lagi di dalam hatinya. Untuk Lucia Zhou, istri yang lembut dan cantik ini, Adler Wolf sangat menyukai dan berterima kasih. Adler Wolf telah berada di keluarga Zhou selama bertahun-tahun, dan sekarang dia akhirnya memasuki hati Lucia Zhou. Adler Wolf tidak akan pernah membiarkan Lucia Zhou pergi seperti ini secara langsung. Terlepas dari kesulitan besar, Adler Wolf akan menggunakan seluruh keluarga Wolf untuk melawan kekuatan di belakangnya. Makanannya agak berat, dan sepertinya, makan perpisahan terakhir. Kembali ke rumah, setelah Lucia Zhou tertidur di malam hari, Adler Wolf meninggalkan kamar dan memutar nomor pribadi kakek di balkon. "Kakek, selama bertahun-tahun, cucumu memohon padamu untuk satu hal. Gunakan semua sumber daya yang dapat kamu mobilisasi dari keluarga Wolf untuk membantuku menyelidiki siapa di belakang yang mengancam Lucia.
Ketika Adler Wolf menelepon, dia bahkan tidak perhatikan bahwa di tepi atap di lantai 3, seorang lelaki tua berdiri dengan satu kaki di tepi atap, dengan tangan di belakang punggungnya, dan menghela nafas dengan suara rendah, "Hei, tidak berguna. Anak laki-laki keluarga Wolf. Meskipun kamu adalah keturunan leluhur keluarga Wolf, tetapi kamu masih terlalu lemah, kamu menyukai orang yang salah." Adler Wolf baru saja menyelesaikan panggilan dengan kakeknya, telinganya tiba-tiba bergerak, dan dia merasakan hembusan nafas yang samar. Ekspresinya tiba-tiba mengembun, "Siapa?" Adler Wolf mendengus pelan, pergelangan kakinya tiba-tiba menendang tanah, meninggalkan bayangan di tubuhnya, dan dalam sekejap mata dia bergegas menuju atap lantai 3. Kecepatan hingga ekstrim, ada gambar rusak yang tersisa di udara, sepertinya bayangan Adler Wolf telah disalin berkali-kali, memanjang dari lantai 2 ke lantai 3. Orang tua di atap di lantai 3 bergumam dengan suara rendah, "Hei. Aku meremehkannya, mencapai puncak seni bela diri. Hehe, sayang sekali dia masih terlalu lemah." Orang tua itu tidak melihat gerakan sama sekali, dan sosok lelaki tua itu seperti ini. Itu berubah menjadi ketiadaan di tempat, dan menghilang dari udara. Dari balkon di lantai 2 ke atap di lantai 3, setidaknya setinggi 7 atau 8 meter, Adler Wolf mengambil keuntungan dari ambang jendela dan melompat seperti ini. Keterampilan seperti itu, di dunia biasa, sudah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Faktanya, Adler Wolf sendiri telah lama menjadi puncak seni bela diri tingkat kelima. Di dunia seni bela diri, dia pasti ahli tingkat atas. Inilah sebabnya jiwa pengembara akan mencoba untuk memenangkan Adler Wolf dengan segala cara. Tentu saja, alasan terpenting bagi jiwa pengembara untuk memenangkan Adler Wolf bukan hanya ini. Itu hanya kekuatan seni bela diri lapisan kelima, dan masih ada beberapa master seperti itu di dalam jiwa pengembara. Untuk pertama kalinya, Adler Wolf menunjukkan kekuatan penuhnya. Energi seni bela dirinya yang kuat menyebabkan udara di sekitarnya samar-samar mengikuti fluktuasi. Persepsinya yang kuat terus menyebar, dan dia dengan hati-hati merasakan semua fluktuasi kecil di rumah keluarga Zhou. Pada saat ini, jimat yin yang diaktifkan bersama dengan Adler Wolf, merasakan semua vitalitas dan kematian halaman, burung di pohon, paman keamanan di pintu, semut di tanah, dan tersembunyi di luar rumah Zhou. Semuanya ada dalam persepsi Adler Wolf, tetapi ini bukan orang yang dicari Adler Wolf. Adler Wolf mengembun di dalam hatinya, ini yang dikatakan Reina Sima. Apakah kekuatan orang di sebelah Lucia Zhou sepenuhnya di luar penilaian jiwa pengembara? Pembangkit tenaga seni bela diri tingkat ketiga dapat diberi gelar Grandmaster. Dan puncak lantai 5 juga merupakan puncak dari dunia seni bela diri, dan dia tidak bisa merasakan nafas dari pembangkit tenaga tersembunyi ini sama sekali. Tetapi pada saat itu, napas orang tua itu secara tidak sengaja bocor, dengan bantuan jimat Yin Yang, Adler Wolf benar-benar merasakannya. Tetapi pada saat ini, itu benar-benar menghilang. Adler Wolf sedikit frustrasi dan sedikit tidak berdaya. Setelah memindainya lagi, Adler Wolf sepertinya berkata pada dirinya sendiri, "Saya tidak peduli siapa Anda, saya tahu Anda ada di dekatnya. Anda sebaiknya tidak menyakiti istri saya, jika tidak, bahkan jika Anda lari ke ujung bumi, saya akan membunuhmu." Kata-kata itu berhenti, dan sebelum Adler Wolf hendak turun, dia menjelaskan lagi, "Juga, aku akan pergi ke Kabupaten Nanzhou dalam beberapa hari ke depan. Kamu sebaiknya membantuku menjaga Lucia, jangan biarkan Gilbert Xiamen menyakitinya." Faktanya, Adler Wolf tahu di dalam hatinya bahwa aura misterius ini seharusnya selalu ada, tetapi dia tidak merasakannya. Ketika Lucia Zhou memiliki kelainan sebelumnya, orang ini seharusnya muncul. Tapi dari sudut pandang saat ini, dia seharusnya tidak memiliki niat buruk terhadap Lucia Zhou. Karena keberadaan orang ini, Adler Wolf tidak khawatir tentang keselamatan Lucia Zhou. Gadis-gadis lain di Yuncheng, Johanna Mark juga ahli seni bela diri, dan melindungi dirinya sendiri bukanlah masalah. Yang Adler Wolf khawatirkan hanyalah Maria Celin dan Renata Silek. Kembali ke kamar tidur di lantai 2, Adler Wolf melemparkan dan menyalakan tempat tidur untuk waktu yang lama sebelum perlahan tertidur. Pagi-pagi keesokan harinya, setelah makan malam dengan Lucia Zhou dan mengirim Lucia Zhou untuk bekerja, Adler Wolf memikirkannya dan mengambil sekantong uang dari bank. Kemudian dia turun ke Maria Celin dan menerima Maria Celin dan nenek. Kemudian mengemudi menuju Kabupaten Nanzhou.
Kabupaten Nanzhou, sebuah kabupaten di bawah Yuncheng, hanya berjarak 2 atau 3 jam dari Yuncheng. Namun, jalan bebas hambatan hanya mengarah ke ibu kota Kabupaten Nanzhou, dan ke desa di mana kampung halaman Paman Maria Celin berada, ada jalan pegunungan. Adler Wolf mengemudi dan Maria Celin merawat neneknya, menurut navigasi. Sebelum tengah hari, Adler Wolf telah tiba di pintu masuk kampung halaman Maria Celin, Desa Teh Hitam. Namun, apa yang membuat Adler Wolf mengerutkan kening adalah bahwa jalan di pintu masuk desa sebenarnya diblokir oleh 4 atau 5 batu seukuran meja, dan kendaraan tidak dapat melewatinya. Dan di bawah naungan pepohonan di pinggir jalan, beberapa pemuda bertelanjang dada dengan tato di tangannya sedang menggigiti biji melon dengan tongkat kayu. Melihat kendaraan Adler Wolf mendekat, 7 atau 8 orang muda bergegas keluar, menghadang di tengah jalan, dan menghentikan mobil Adler Wolf. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan dia bertanya kepada Maria Celin, "Saudari Celin, bagaimana situasinya? Kampung halamanmu sangat kokoh, dan kamu bahkan tidak bisa merampok di siang hari bolong." "Apa?" Maria Celin tidak mengerti. Kata-kata Adler Wolf untuk sementara waktu, mendongak dan melihat ke depan, melihat pria kuat bertato. Maria Celin tertegun, turun dari mobil dengan marah, menunjuk seorang pemuda berambut kuning di depan dan memarahi, "Rando Hive, apa maksudmu? Ketahuilah bahwa aku akan kembali hari ini, apakah kamu menghalangi jalan di sini?" Apakah Maria Celin mengenal orang-orang ini? Adler Wolf ada di dalam mobil dengan sedikit senyum di bibirnya. "Sepertinya masalah akan datang. Saya baru saja kembali, dan seseorang mencari masalah." Tadi malam, Adler Wolf bertemu tuan misterius itu, dan dia penuh amarah dan khawatir bahwa dia tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Orang-orang ini terkena senjata. Adler Wolf menggosok buku-buku jarinya, membuka pintu dan berjalan menuju bagian depan mobil. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 199. Ketika Rando Hive melihat Maria Celin, wajahnya sedikit malu. "Saudari Celin, maafkan aku. Kami juga membantu saudara Graham, Chico Graham dari Kursi County, Anda tahu. Saya selalu menyukai Anda, ini waktu aku tahu kamu akan kembali. Izinkan kami harus mengundangmu untuk makan malam. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, kakak Graham akan mematahkan kakiku." Rando Hive dan Maria Celin dibesarkan di desa yang sama. Orang tua mereka meninggal lebih awal, dan mereka benar-benar makan 100 makanan keluarga dewasa. Pada saat itu, meskipun kondisi keluarga Paman Maria Celin tidak terlalu baik, mereka juga banyak membantu Rando Hive. Kemudian, setelah Rando Hive tumbuh dewasa, dia secara bertahap mulai bergaul dengan masyarakat. Dia telah bersama Chico Graham selama bertahun-tahun di Kabupaten Nanzhou, dan dia dianggap sedikit terkenal di desa. Umumnya, mereka tidak menggertak orang-orang di desa, dan terkadang mereka membantu berbicara. Tapi hari ini, Rando Hive secara khusus membawa seseorang untuk mencegat Maria Celin. Maria Celin menginjak tanah dengan marah, "Rando Hive, kamu tidak memiliki hati nurani. Paman keduaku memberimu makanan saat itu, dan hati nuranimu membantu Graham itu." Rando Hive tersipu ketika Maria Celin mengatakannya, "Saudari Celin, berhenti bicara, ini bukan salahku, ini paman keduamu. Di awal tahun, aku meminjam uang dari kakak Graham, dan sekarang lebih dari 100.000. Kakak Graham memperkirakan kalian berdua paman masih belum bangun, jadi aku hanya bisa menemukanmu. Baik membayar kembali uangnya, atau pergi ke saudara Graham, saya jamin saudara Graham tidak akan pernah memperlakukan Anda dengan buruk." Omong-omong, itu sudah jelas. Bahkan jika Maria Celin membayar kembali uangnya, saya khawatir Chico Graham tidak akan menerimanya, kan? Yang paling dibutuhkan Chico Graham adalah Maria Celin. Tetapi inti masalahnya adalah bahwa Maria Celin sekarang adalah wanita Adler Wolf. Orang gila bertangan pendek berbicara tentang orang-orang seperti Adler Wolf. Hanya seorang teman, Adler Wolf akan membantu, belum lagi Maria Celin masih wanitanya sendiri. Kalian terlalu tidak tahu malu. Maria Celin memarahi Rando Hive dengan keras, "Cepat dan singkirkan batu itu." Sebelum Rando Hive berbicara, seorang pemuda berkepala datar di sampingnya berkata, "Saudara, kamu masih berbicara dengan Rando Hive. Omong kosong apa yang mereka bicarakan, culik saja mereka." Kamar saudara Graham sudah terbuka. Rando Hive melirik Maria Celin dengan sedikit malu, dia tidak mengatakan apa-apa,
tetapi tubuhnya mundur selangkah, jangan sakiti adikku Celin. Ini adalah persetujuan diam-diam atas perilaku mereka. Melihat bahwa Rando Hive tidak keberatan, yang lain yang berkepala rata dan dua pria berkepala botak lainnya maju selangkah, tongkat di tangannya berayun 2 kali, dan berkata kepada Maria Celin, Nona Celin, saudara kita Graham berjanji untuk mengobatinya. Anda baik, dan itu pasti akan membuat Anda populer. Ayo pergi. Ketika mereka berdua mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangan Maria Celin, Adler Wolf melintas ke samping dan memblokir di depan Maria Celin. Hehe, kenapa tidak kau biarkan aku makan makanan pedas dulu? Aku merasa sedikit lapar. Pergi. Dari mana orang ini? Mencari kematian. Salah satu kepala botak berteriak pada saat yang sama, mengangkat tongkat di tangannya. Dan tiba-tiba menghantamkannya ke kepala Adler Wolf. Mata Adler Wolf memancarkan pandangan yang kejam, dan seluruh tubuhnya penuh dengan energi seni bela diri, melindungi kepalanya, tanpa menghindar, membiarkan tongkat dengan ketebalan lengannya mengenai kepalanya. Ledakan, suara yang kuat membuat semua orang yang hadir gemetar. Rando Hive memarahi dengan cemas dari belakang, bocah bermata empat, hati-hati, jangan biarkan siapapun membunuhmu. Bagaimanapun, itu pacar saudara perempuanku Celin. Jika orang biasa terkena tongkat seperti itu, kepalanya akan retak, setidaknya berdarah. Namun, Adler Wolf telah menggunakan energi gelap seni bela diri untuk melindungi kepalanya, dan kepalanya tidak terluka, melainkan tongkat kayu di tangan kepala botak itu patah dengan bunyi klik. Adler Wolf mengulurkan tangan dan menepuk-nepuk potongan kayu di pundaknya, dan mencibir pada kepala botak itu, apakah kamu sudah selesai? Nah, sekarang giliranku. Saat berikutnya, Adler Wolf bergerak dan menyerang seperti listrik. Ledakan, dia meninju, dan pukulan yang kuat menghantam dada botak itu. Kepala botak itu tiba-tiba merasa dadanya seperti ditabrak lokomotif, dan dia menyemburkan seteguk darah, terpental 7 atau 8 meter, dan jatuh ke tanah. Beraninya kau melawan. Kakak botak di sebelahnya melihat temannya terluka dan berencana untuk bertarung lagi. Bang bang bang, Adler Wolf mengendalikan kekuatan di tangannya, dan dalam sekejap mata, 7 atau 8 pukulan menghancurkan semua orang ke udara, memuntahkan darah dari mulutnya dan jatuh ke tanah. Bajingan ini, jika Adler Wolf tidak mengendalikan kekuatannya, akan pergi menemui Raja Neraka sejak lama. Adler Wolf menginjak Rando Hive di bawah kakinya, saudara-saudaramu ini, tanpa dipukuli, begitu saja, mereka masih keluar untuk menjadi sombong. Kembalilah dan jadilah orang baik, dan beritahu saudara Graham, kakak Celin adalah wanitaku. Dan, kamu tidak boleh menyinggung perasaanku. Karena Rando Hive masih memiliki hati nurani, Adler Wolf masih menyimpannya. Melepaskan Rando Hive, Adler Wolf berjalan ke tengah jalan dan mengulurkan tangannya untuk memindahkan batu itu. Rando Hive, yang terbaring di tanah, berkata dengan ekspresi sedih, kakak. Kakak Celin, saya tahu saya salah. Saya mohon kakak, bisakah Anda tidak memindahkan batu-batu ini? Jika batu dipindahkan, lalu apa yang akan terjadi padaku? Kakak benar-benar akan mematahkan kakiku. Adler Wolf melirik Maria Celin, dari mata Maria Celin, Adler Wolf tidak tahan melihatnya. Baiklah kalau begitu. Saat berikutnya, Adler Wolf berjalan ke jendela mobil dan berkata kepada nenek di kursi belakang, Nenek, duduklah. Aku akan memindahkan mobil. Nenek mengangguk di kursi belakang. Oke. Maria Celin dan Rando Hive, serta orang-orang muda yang terbaring di tanah muntah darah, semuanya sedikit bingung. Ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki desa. Bagaimana Adler Wolf bisa memindahkan mobil? Tapi setelah 5 detik, semua orang tercengang. Karena Adler Wolf sebenarnya mengulurkan tangannya dan meraih beban di depan mobil, lalu meraih mobil begitu saja, mengangkangi batu di tengah jalan. Rando Hive, aku sudah memberimu wajah yang cukup untuk saudara Graham. Anda sebaiknya memberitahu saudara Graham Anda untuk membiarkan dia berhenti, jika tidak akan mudah untuk membicarakannya lain kali. Adler Wolf meletakkan mobil dan baru saja masuk mobil, panggilan telepon yang tidak dikenal. Telepon terhubung, dan suara hangat dan hormat terdengar, Tuan Muda Wolf, ini aku, Paulo Groel. Bukankah Tuan Muda Wolf mengatakan bahwa akan kembali ke Kabupaten Nansu? Apakah kamu akan pergi? Tuan Muda Wolf telah banyak membantuku. Saya pasti akan berterima kasih.
Ternyata Paulo Groel dari Kabupaten Nansu. Adler Wolf tidak berniat banyak bicara, tetapi melihat Rando Hive di tanah dan saudara Graham, Adler Wolf masih berbicara, Tuan Groel sopan. Sekarang, saya baru saja tiba di desa Teh Hitam, dan saya akan datang kepada Anda ketika saya selesai dengan urusan saya. Paulo Groel dengan cepat menolak di telepon, tidak, hari ini hari Sabtu, dan aku akan segera datang. Sebelum Tuan Muda Wolf sempat menjawab, Paulo Groel menutup telepon. Adler Wolf terkejut sesaat, tapi kemudian dia merasa lega. Jika Anda menunggu Chico Graham untuk meminta masalah, Paulo Groel ada di sini, dan Anda tidak perlu maju. Tutup telepon, Adler Wolf menyalakan mobil, dan membawa Adler Wolf dan nenek ke desa. Trik unik Adler Wolf untuk menaikkan mobil membuat Rando Hive dan yang lainnya tercengang. Tidak lama setelah Adler Wolf pergi, semua orang menjadi tenang. Rando Hive mengeluarkan ponselnya dengan pergelangan tangan gemetar dan memanggil Chico Graham, Saudara Graham, semuanya kacau. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 200, 8 pria besar, masih tidak bisa, sial, apakah kepalamu terbang? Di telepon, suara pria parubaya sangat maniak, Maria Celin. Rando Hive sedikit malu dia berkata, Saudara Graham, orang telah memasuki desa. Di ujung lain telepon, sepertinya ada suara sesuatu yang dihancurkan, sial. Mobil itu, saya tidak percaya dia tidak datang kepadaku. Rando Hive ingin mati, dia menggigil di sekujur tubuh, dan melanjutkan, Saudara Graham, mobilnya hilang. Saudara Graham, jangan marah dulu, sesuai dengan instruksi Anda. Kami memindahkan batu besar untuk menghalangi jalan, tapi pacar yang dibawa Saudara Celin kali ini sangat hebat sehingga dia benar-benar membawa mobil melewati batu itu. Apa-apaan ini? Aku akan pergi padamu. Anda bahkan tidak menulis draft ketika Anda berbohong. Membawa kursi sedan di atas batu sendirian. Akui ketidakmampuan Anda. Sekarang lepaskan batu itu untuk saya, dan saya akan datang sendiri. Ketika saya mencari tahu apa yang terjadi, saya akan mematahkan kakimu. Chico Graham sangat marah di telepon dan menutup telepon dengan tiba-tiba. Rando Hive tampak frustrasi, dan buru-buru berkata ke telepon, Jangan, Saudara Graham, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda, saya benar-benar hanya menyampaikannya, saya. Maria Celin duduk di kursi penumpang, memikirkan betapa kuatnya Adler Wolf barusan, dia masih belum sadar kembali, Adler Wolf, kamu dapat membawa mobil dengan kedua tangan. Bukankah kekuatan ini terlalu menakutkan? Adler Wolf tersenyum pada Maria Celin, Saudari Celin ketakutan. Haha, aku berlatih kungfu ketika aku masih kecil, ini adalah hal yang sepele. Setelah menjelaskan, Maria Celin akhirnya merasa sedikit lebih tenang. Dia melaju ke desa Teh Hitam, bergegas ke pintu rumah Paman Maria Celin, keluar dari mobil, dan sebelum memasuki pintu, sekelompok besar orang keluar dari kamar Paman. Cepat, Maria Celin kembali, kamu harus menangkapnya hari ini. Iya, tetapi kamu tidak bisa membiarkannya melarikan diri, atau kamu tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Adler Wolf keluar dari mobil dan hanya membantu neneknya keluar dari mobil, melihat kerumunan bergegas dengan antusiasme, seperti itu, Adler Wolf sedikit bingung. Apakah kerabat dalam keluarga Maria Celin ini? Paman ketiga, ipar perempuan, dan paman ketiga, mengapa kalian semua ada di sini hari ini? Maria Celin dengan sopan memandang selusin orang yang hadir, agak tidak bisa dimengerti. Di dalam pintu, paman kedua Jurgoslav dan bibi kedua ada di dalam ruangan, tampaknya masih menyeka air mata tanpa suara. Paman ketiga adalah yang pertama berkata, mengapa kita di sini? Anda harus bertanya pada paman kedua Anda. Paman kedua Anda meminjam 3.000 dari rumah saya. Saat itu, dan sudah 5 atau 6 tahun sekarang. Sudah waktunya untuk membayar itu kembali. Ya, Maria Celin, paman keduamu juga meminjam 1.500 dari rumahku, termasuk bunganya, setidaknya lebih dari 2.000. Paman ketiga Maria Celin juga membantu. Dan keluargaku 2.000. Maria Celin, bukan karena bibiku kejam. Jika kamu tidak dapat membayar kembali uang hari ini, maka kami hanya dapat menjual mobilmu untuk melunasi hutang. Apakah mobil ini sangat berharga? Ini bibi Maria Celin, Lenia Poli. Kata-kata Lenia Poli segera membuat mata paman ketiga,
dan yang lainnya bersinar. Ya, kenapa tidak kita harapkan? Mobil ini akan dijual setidaknya 100.000, Maria Celine, ayo. Buka mobil sepupumu, kita tidak mampu menyeretnya. Paman ketiga menghadap ke satu di sebelahnya pria muda itu mendengus. Seorang pria muda dengan anting-anting mengambil 2 langkah ke depan, mendorong Adler Wolf, dan berencana untuk masuk ke mobil, dan mengulurkan tangannya ke Adler Wolf, kunci mobilnya. Mendengar ini, Adler Wolf dianggap sebagai supir, ini orang di sini untuk meminta hutang. Masuk akal bahwa Maria Celine telah bekerja selama beberapa tahun sejak dia keluar, dan dia telah menabung untuk membeli rumah, hutang paman kedua harus dilunasi. Adler Wolf mengabaikan pria muda bernama Pirlo, tetapi menoleh dan menatap Maria Celine dengan tatapan ingin tahu. Faktanya, Maria Celine juga penuh keraguan saat ini. Di dalam ruangan, paman kedua Maria Celine, Jurgoslav dan bibi kedua sudah bergegas keluar, berdiri di depan paman ketiga dan yang lainnya, menghentikan semua orang dan berkata, "Kamu terlalu kejam. Aku berhutang budi pada Jurgoslav, Anda menagih saya datang dari Jurgoslav, mengapa Anda mempermalukan Maria Celine? Jangan lupa bahwa Maria Celine juga keponakan Anda." Petik 2. Menunggu Anda untuk membayar kembali uangnya. Kaki Anda patah, bisakah Anda membayar kembali uang? Pergi, ambil mobilnya. Paman ketiga menyapa semua orang dan siap untuk memulai. Pada saat ini, nenek yang berdiri di samping Maria Celine dan Adler Wolf akhirnya pindah. Tanpa ragu-ragu, tongkat di tangannya menghantam wajah paman ketiga dengan keras, dan segera meninggalkan bekas merah di wajah paman ketiga. "Kamu bajingan, aku masih hidup di sini, tidakkah kamu menganggapku?" Meskipun suara nenek itu tidak keras, tetapi nenek itu angkat bicara, tetapi paman ketiga, dan yang lainnya tidak berani membalasnya. "Bu, aku tahu kamu telah melindungi Maria Celine, tetapi sekarang saudara laki-laki kedua berutang banyak uang kepada kita. Dikatakan bahwa kita masih berutang uang kepada Raja County, apa yang bisa kita lakukan?" Paman ketiga menyentuh tanda di wajahnya. Maria Celine dibesarkan oleh anak kedua, hutang ayah dilunasi oleh putranya, itu benar. Jurgoslav berdiri di sampingnya sambil menghela nafas panjang dan tidak membantah. Maria Celine juga dapat melihat bahwa paman kedua tampaknya benar-benar berhutang uang, tetapi bagaimana dia berhutang uang ini? Setelah ragu-ragu selama 2 detik, Maria Celine akhirnya berkata kepada paman kedua, "Paman kedua, apa yang terjadi? Bukankah semua hutang saya untuk kuliah telah lunas? Mengapa saya masih berhutang begitu banyak uang?" 2 bibir paman bergerak, tetapi dia tidak berbicara, dan bibi kedua yang berdiri di sebelahnya akhirnya berbicara, "Maria Celine, paman keduamu tidak membiarkanku berbicara saat itu. Kami merahasiakannya. Sebenarnya, Anda memiliki tumor di perut Anda, dan dokter mengatakan bahwa jika Anda tidak mengoperasinya sesegera mungkin, itu akan menjadi ganas. Jadi, semua uang itu dipinjam untuk mengoperasimu pada waktu itu." Mendengar ini, baik Adler Wolf dan Maria Celine mengerti. Nenek yang berdiri di samping Maria Celine juga menghela nafas, "Uang ini memang untuk pengobatan." "Maria Celine, tapi kamu tidak boleh begitu kejam." Begitu nenek selesai berbicara, bibi Maria Celine mendengus dingin, "Nenek, itu saja untuk hari ini, jadi mari kita buka." "Maria Celine, jangan terima. Biarkan saya mengatakan yang sebenarnya, Anda sama sekali tidak dilahirkan oleh orang tua Anda hanya bayi yang diambil oleh orang tua Anda, kami tidak peduli dengan beberapa ribu dolar, tetapi karena itu bukan biologis. Anda menjalani kehidupan yang baik sekarang, maka saya minta maaf." Bang Long. Mendengar kata-kata bibi Lenia Poli, kepala Maria Celine tiba-tiba meledak dengan suara keras, paman kedua, nenek, ini. Adler Wolf, termasuk juga terkejut saat ini. Bukankah Maria Celine milik orang tuanya? Adler Wolf tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir bahwa ketika dia bermesraan dengan Maria Celine di kantor pada waktu itu, ada pita samar di tubuh Maria Celine. Pada saat itu, Adler Wolf tidak terlalu memikirkannya, tetapi sekarang sepertinya. Maria Celine ini mungkin tidak sesederhana itu. 3 paman mendengus dingin, "Bu. Maria Celine, apa lagi yang harus kamu katakan sekarang? Pirlo, ambil kuncinya dan kendarai mobilnya." Di sebelahnya mengulurkan tangannya untuk menggosok tubuh Adler Wolf, "Bawa kuncinya, jangan paksa aku bersikap kasar."
Adler Wolf melirik Maria Celine dengan kasihan, menghindari lengan Pirlo, mengulurkan tangan dan mengeluarkan kantong plastik hitam dari bagasi, dan melemparkannya ke depan mobil. Bukankah itu hanya uang? Jika kamu menginginkan uang, aku akan membayarmu 2 kali lipat. Kantong plastik hitam meledak terbuka di bagian depan mobil, dan uang kertas merah berserakan di bagian depan mobil, yang semuanya adalah uang 100, yang tiba-tiba membutakan mata semua orang. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.